Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna yang disiarkan langsung dari studio kami, Mat Imam Syafi'i Mesir Acap. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrolin banget terkait Asmaul Husna, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik baru bertemakan hidup dengan cahaya. Bersama saya Supriyadi Al-Khosin dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSH MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Gimana kabar antum dan teman-teman semua? Alhamdulillah baik juga. Kita doakan juga semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberi kemudahan untuk menyempatkan waktu menyimak kajian seperti ini, baik online ataupun offline. Dan pembahasan kita sekarang yaitu hidup dengan cahaya. Ini kalau kita bawa secara kasar ya, bukan berarti kita pergi kemana-mana bawa senter ya. Karena cahaya kan identik dengan sesuatu yang bercahaya. Makanya di awal ini perlu kita singgung juga, sebenarnya hidup dengan cahaya itu arah pembicaraan itu kemana, Ustaz? Ya, jadi bismillah, pembahasan masalah cahaya kan ada yang sifatnya secara zahir dan sifatnya secara maknawi. Jadi kalau yang secara zahir, ya pada umumnya kita tahu yang namanya cahaya itu kan sesuatu yang bahkan bisa kita katakan sesuatu yang urgen ya, yang sangat penting dibutuhkan sama manusia. Terbukti contoh yang sifatnya real ya. Kalau misalnya suatu saat, suatu malam misalnya tiba-tiba dari pihak PLN mematikan listriknya dalam jangka waktu yang tidak lama, mungkin seperempat jam misalnya, 15 menit, orang-orang sudah pada gusar. Mungkin mereka sudah mulai satu sama lain berusaha mencari nomor telepon PLN, bagaimana caranya supaya segera dinyalakan. Padahal kalau kita, dan ini mungkin ada pergeseran zaman ya. Kalau mungkin zaman dahulu orang terbiasa dengan pencahayaan yang sederhana ala kadarnya. Dan orang dahulu ketika mereka melewati sebuah jalan dengan pencahayaan yang dikatakan minim, mereka sudah terbiasa. Kalau sekarang sudah beda, mungkin dulu urgen, tapi sekarang kayaknya lebih urgen lagi. Ya. Dalam hidup yang secara zahir saja, pencahayaan itu sangat dibutuhkan, apalagi yang sifatnya maknawi, dalam artian jiwa kita juga butuh yang namanya cahaya, agar jiwa kita itu tidak kosong, tidak gelap, dan tidak tersesat dalam keadaan mengikuti jalur yang ternyata tidak ada cahayanya di situ. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara cahaya di waktu-waktu tertentu, dia bahkan kebutuhannya melebihi makanan ya. Kalau kita sudah makan maksudnya, terutama di waktu malam hari, seseorang akan membutuhkan cahaya karena memang tidak bisa atau terganggu aktivitasnya ketika seseorang membutuhkan cahaya tapi tidak ada gitu. Maka tadi disebutkan cahaya bisa menjadi sebuah kebutuhan yang lahir, tapi juga masuk ke ranah batin kita. Makanya kalau seseorang yang mungkin jiwanya begitu jauh dari cahaya, apalagi bicara soal Islam, maka bisa jadi keimanannya, ketenangan batinnya akan mungkin terganggu seperti itu. Tapi kalau bicara soal cahaya dan kita arahkan ke bagaimana pembahasan tentang Asmaul Husna, nama dari Asmaul Husna apa yang paling relevan dengan topik kita pagi hari ini? Sebenarnya ada salah satu nama yang memang ini masih menjadi khilaf di antara para ulama, itu nama Allah An-Nur, yang namanya cahaya gitu ya. Dan kata An-Nur ini kan banyak sekali digunakan oleh sebagian orang, mungkin banyak. Misalnya kalau kita melihat, kalau di Indonesia itu rata-rata masjid biasanya disandarkan kepada nama Allah. Misalnya Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Salam gitu kan. Mungkin ada kalau mungkin ada yang pernah dengar namanya Baitur Nur gitu kan. Jadi rumahnya Allah, maksudnya An-Nur itu dimaksudkan adalah Allah. Meskipun di sini tadi kita sampaikan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya An-Nur itu bukan merupakan nama Allah. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya An-Nur itu termasuk Asmaul Husna, mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya untuk langit dan bumi. Jadi pengambilan kata di sini An-Nur itu menunjukkan, seperti misalnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dalam ayat tersebut dengan kata An-Nur.
Berarti An-Nur itu adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syairnya atau qasidahnya, beliau juga pernah mengatakan wan nuru min asma'ihi aidan. Dan nur ataupun cahaya itu juga termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min awsafihi subhanahu dzil burhan, dan di antara sifat-sifat Allah yang mempunyai bukti. Karena di situ ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan An-Nur itu bukan nama Allah. Jadi kalau ada anak misalnya diberi nama Abdun Nur, anaknya cahaya, tapi An-Nur ini dimaksudkan Allah, itu tidak benar, tidak boleh menurut pendapat ulama yang mengatakan bukan. Bagaimana para ulama memandang? Jadi kan karena yang pertama sudah menyebutkan ada dalilnya, yang kedua mengatakan An-Nur bukan termasuk Asmaul Husna, sedangkan sudah ada dalilnya tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya untuk langit dan bumi. Jadi di sini ulama yang kedua yang mengatakan An-Nur itu bukan nama Allah, karena kata nurus samawati wal ard itu harus ada penyandaran, penisbatan nur untuk Allah. Jadi kalau kata An-Nur secara sendiri, secara kata satu sendiri itu tidak dikatakan itu termasuk nama Allah. Berbeda dengan nama yang lain, misalnya kata Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Kalau kita menyebutkan Ar-Razzaq sendiri itu sudah nama Allah. Tapi kalau An-Nur itu bukan. Tapi ketika dinisbatkan kepada yang lain, tadi Nurus samawati wal ard, yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi, maka yang dimaksud Nur di sini adalah Allah. Maksudnya kalau Nur itu disebutkan secara sendiri, kalimat sendiri, itu tidak bisa kita katakan ini maksudnya Allah. Tergantung nanti penisbatannya kemana. Kalau yang dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak mungkin kecuali itu hanya Allah, maka nur di situ maksudnya adalah Allah. Misalnya nurus samawati wal ard, karena tidak ada yang bisa menerangi seluruh langit dan bumi dan segala isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini biar mudah ya, kayak agak mulai bikin ngajak berpikir ya. Artinya ketika nama cahaya ini, Nur ini, dia berdiri sendiri, akan banyak penafsiran dan akan mudah orang mengartikan dengan selain Allah ya. Kecuali ketika dia berjejer dengan kata lain, seperti menerangi alam semesta, menerangi langit dan bumi, tidak ada makna lain selain Allah. Maknanya jelas kembali kepada Allah. Ini yang menjadi sebagian ulama mengatakan bahwa dia bukan bagian dari Asmaul Husna. Ya, kalau berdiri sendiri. Karena nanti juga kita akan menyebutkan beberapa sesuatu selain Allah yang Allah katakan itu merupakan nur juga, cahaya. Seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di beberapa dalil, menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an kitabullah juga nur, dikatakan sebagai nur. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sendiri dia juga dikatakan sebagai nur, cahaya. Dan juga agama Islam ataupun hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu juga nur. Oke. Jadi dari sini makanya ketika dia sendirian akan memiliki banyak makna. Orang nggak langsung fokus ke bahwa ini adalah nama Allah. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk selain Allah juga, dan Allah sudah menetapkan itu. Jadi itu yang menyebabkan ulama yang memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya itu bukan termasuk Asmaul Husna secara sendirian, secara kata itu sendiri itu tidak, seperti itu. Oke, jadi ini mulai bisa difahami ya supaya kita nggak salah paham. Makanya lebih amannya dan selamatnya, walaupun tadi ada pendapat yang menyebutkan dia bagian dari Asmaul Husna, tapi karena kemudian pendapat yang kedua, dan kalau kita gunakan cara kita memahami ya masuk akal juga, karena dia ketika sendirian, bahkan Allah pun membenarkan bahwa nama ini bisa dipakai untuk selain nama Allah gitu. Makanya akan menjadi lucu ketika Abdun Nur diberikan kepada nama anak, dan bakal kontroversi juga kan. Mending ya udah anggap aja ini sebagai pengetahuan dan nggak kita patenkan sebagai Asmaul Husna gitu ya. Nggak diyakini banget gitu ya. Tidak lebih selamanya tidak dijadikan nama. Maksudnya jangan kemudian
kaum muslimin ada ketika punya anak memberikan nama anak tadi dikatakan sebagai namanya Abdun Nur gitu kan. Karena ini nanti akan jatuh ke dalam khilaf para ulama seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi bingung adalah kalau kita bahas nama ini sebagai Asmaul Husna, dengan kita sedang bahas fokus ini sebagai nama Asmaul Husna, dan kemudian membawa makna bahwa nurus samawati wal ard misalnya, bahwa Allah yang menerangi langit dan bumi ini, bagaimana kita bisa memaknai dan mengartikannya sebagai Asmaul Husna supaya tidak keliru dengan An-Nur yang lain misalnya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwasanya Allah itu menerangi langit dan bumi, di situ para ulama menyebutkan dua makna. Tadi makna secara zahir dan makna secara batin. Makna secara zahirnya karena Allah lah yang telah memberikan cahaya penerangan kepada seluruh alam semesta. Jadi cahaya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memaksudkan kata nurus samawati wal ard, bahwasanya Allah itulah yang telah memberikan petunjuk kepada makhluknya yang ada di langit dan bumi. Yang ada di langit ada para malaikat, yang ada di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk karena ketika kehidupan itu berjalan dengan sendirinya, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan berantakan, akan kacau gitu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk secara zahir, secara batin. Sama sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saja kita hidup juga butuh yang namanya dua cahaya. Cahaya secara zahir yang akan menjadikan panca indera kita tahu mana arah, kemudian pencahayaan ataupun cahaya secara batin agar kita bisa menentukan langkah, dan langkah yang kita tentukan adalah sesuatu yang baik. Kalau kita hanya mencukupkan dengan cahaya yang secara zahir saja, sedangkan cahaya batinnya tidak ada, dia akan tersesat. Atau bisa jadi dia menentukan langkah, ternyata langkah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Atau misalnya dia punya pencahayaan batin, dia ada niat dan tahu bagaimana cara berbuat kebaikan, tapi ternyata dunianya gelap, yang dia nggak bisa apa-apa. Misalnya dia malam hari ada pencahayaan yang mendukung dia untuk bisa berbuat ibadah. Tapi kemudian dia ada niat untuk membaca Al-Quran. Niat seseorang untuk mau tergerak membaca Al-Quran itu kan ada cahaya berarti dalam hatinya. Ada cahaya batin, kemudian didukung ada cahaya zahir. Nah ini sebaliknya, ada cahaya zahir tapi niat nggak ada, yang nggak baca Quran. Atau pengen baca Quran, udah ada cahaya batin, pengen baca Quran, tapi cahayanya nggak ada, mati lampu, yang nggak jalan juga. Artinya keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang sifatnya nampak secara fisik ataupun yang sifatnya ada di psikisnya dia, di dalam keimanan dia dan hati dia gitu kan. Iya. Nah makanya dari sinilah mungkin kita pertegas lagi perbedaan di antara keduanya ketika menafsirkan dua makna ini secara sederhana bagaimana Ustaz? Jadi secara sederhana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada makhluknya itu dua. Cahaya yang zahir yang menjadikan kita bisa beraktivitas setiap itu hari, yang fisik ya, yang bisa terlihat gitu. Fisik. Kemudian yang kedua adalah cahaya batin yang menyebabkan seseorang itu bisa menentukan dan tahu mana yang baik dan mana yang benar dan mau tergerak untuk berbuat kebaikan. Oke, ini semakin mudah kita pahami, dan ketika kita menyebutkan ini sebagai Asmaul Husna kita tidak salah menafsirkan ya, karena An-Nur di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengerti cahaya itu sifatnya zahir dan juga batin seperti itu. Tapi kalau balik ke bagaimana kita menisbatkan makna dari cahaya itu ketika kebentur dengan makna yang kedua tadi atau perselisihan antara pendapat pertama yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah apakah penisbatan cahaya ini kalau kita balik ke makna yang pertama atau pendapat yang pertama, apakah mutlak hanya bisa dikembalikan kepada Allah saja? Atau pada kondisi yang lain memang ada keleluasan kita untuk memberikan makna cahaya ini kepada selain Allah gitu. Tadi sebagaimana kita sebutkan di awal ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menamakan selain dirinya dengan menyebutkan hal itu adalah cahaya. Misalnya Al-Qur'an, kalamullah, kitabullah,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52 ketika Allah taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dengan ruh yaitu Al-Quran kepadamu dari sisi kami, yang mana sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran itu, Alkitab, Allah jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Tapi cahaya di sini maksudnya cahaya batin, bukan cahaya zahir, karena Al-Quran dipegang kan nggak mungkin keluar cahaya gitu ya. Cahaya batin, karena dengan Al-Quran itulah, dengan kalamullah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam, sehingga Rasulullah bisa mengajak orang lain untuk mengikuti cahaya itu. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan karena dengan cahaya ini, dengan Al-Quran ini, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu juga cahaya, tapi cahaya secara batin, karena dengan wasilah Al-Qur'an ini Rasulullah SAW bisa menerangi hati-hati hamba-hamba Allah yang gelap karena kesyirikan. Karena mereka jauh dari Allah, Rasulullah memberikan cahaya kepada mereka dengan menjelaskan isi Al-Qur'an. Gitu. Mungkin bisa dibilang dengan cahaya melalui Al-Quran, orang yang terbiasa membacanya, hati yang di banyak kesempatan kita sebut seseorang hatinya gelap gitu. Baca Quran apalagi benar-benar mentadabbur isinya, maka hatinya menjadi terang gitu. Seperti seseorang yang berjalan di tempat dohir yang terang, dia tidak akan kejeglong-jeglong kalau bahasa kita ya, masuk ke selokan apalagi. Maka seseorang yang hatinya selalu terbiasa membaca Al-Quran, hatinya ketika berjalan melewati perjalanan kehidupannya akan lebih terasa nyaman dan seperti diterangi gitu ya. Mungkin makna batinnya di sana, Ustaz. Iya. Jadi Al-Quran itu cahaya. Dan cahaya itu akan bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkannya. Maksudnya seperti ini. Kita kalau walillahil masalah kalau bisa lebih lebih mudah dipahami. Kita tahu yang namanya senter itu adalah memberikan cahaya. Iya. Tapi kalau orang hanya sekedar tahu ini senter memberikan cahaya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan senter itu, cahaya itu tidak keluar. Oke. Begitu pula Al-Quran itu adalah cahaya. Tapi ketika seseorang itu tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan cahaya yang ada dalam Quran, maksudnya dia tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, ya cahaya itu tidak memberikan manfaat. Walaupun dia punya satu pak Al-Quran di rumahnya, sebanyak apapun, kalau dia tidak memakainya ya tidak bercahaya hatinya gitu ya. Oke. Dan tadi ya, selain Al-Quran juga ada hal lain yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu adalah merupakan cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah SAW sendiri itu juga dikatakan sebagai nur, sebagai cahaya. Karena Rasulullah sendiri, kalau di dalam Islam itu kan, petunjuk kita kan ada dua. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu kitabullah, kalamullah. Sedangkan yang kedua, As-Sunnah itu ya dari Rasulullah. Karena As-Sunnah itu adalah dari Rasulullah, maka Rasulullah sendiri juga dikatakan sebagai cahaya. Misalnya dalam surat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Dan sungguh Allah Ta'ala mengatakan, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian an-nur, yaitu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Dan para ulama mengatakan kata nur yang dimaksud dengan nur di sini adalah Rasulullah SAW. Jadi memang Rasulullah sendiri, beliau adalah nur, cahaya yang telah Allah tetapkan, yang dengan wasilah
Rasulullah SAW bisa tersampaikannya hidayah kepada orang-orang, pada kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW lah yang menjadi wasilah antara Allah dengan makhluknya sehingga tersampaikan cahaya kepada mereka. Itu. Dan ini balik lagi ke agak nyambung dengan kita sebutkan Al-Quran itu bagian dari cahaya. Orang mau punya Al-Quran sebanyak apapun di rumahnya, kalau itu tidak dibaca ya cahaya tidak akan masuk ke dalam hati. Maka hal yang sama juga berlaku dengan ajaran Nabi SAW kan. Bahwa kita hidup di zaman sekarang dengan kalau pengen belajar agama sesuai dengan sunnah Rasul, bagaimana Rasul mengajarkan di fasilitas banyak banget ya. Dari handphone, buku, teman, guru, jadi senternya itu dikatakan senternya banyak. Ya. Di YouTube aja sudah kalau mau memanfaatkan sebenarnya sudah banyak sekali. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak gitu kan. Cahaya itu banyak. Dan apa namanya? Ya termasuk dari media sosial ataupun dari yang sifatnya media cetak ya, buku dan lain-lain. Mungkin sekarang ada apa namanya pengajian mungkin seperti ini ya, yang sifatnya online ataupun yang offline itu banyak. Itu semua juga merupakan cahaya karena keimanan ataupun ilmu agama itu juga dikatakan sebagai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung ataupun wali bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah telah mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman yang dulunya tidak beriman, kemudian Allah berikan cahaya keimanan. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi agama Islam, keimanan dan ilmu syariat yang ada di dalamnya itu semuanya adalah satu komponen yang dikatakan sebagai cahaya semua. Jadi ketika seorang itu berjalan sesuai dengan jalur yang telah Allah Ta'ala tentukan, itu memeluk agama Islam, kemudian mengikuti ajaran yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti dia sudah mendapatkan cahaya, dia sudah bisa menggunakan cahaya tersebut. Jadi dia sudah punya cahayanya gitu. Tinggal dia mau pakai apa enggak. Dia sudah masuk Islam, berarti dia sudah dapat cahaya itu. Tinggal sudah dia mau tinggal dia mau menggunakan cahaya itu atau enggak gitu loh. Hidup di dunia ini kan gelap secara batin. Dia butuh petunjuk agar tindak tanduknya, agar perilakunya itu bisa sesuai. Ketika dia ingin agar segala aktivitasnya itu benar, maka dia harus menggunakan cahaya yang dia miliki. Itu Islam itu sendiri. Tapi kalau dia udahlah ngikuti kebanyakan orang aja, sudahlah saya nggak mau ikut aturan Islam, biar sejalan apanya, berarti sama saja dia sudah punya cahaya, tapi udahlah ngikut sama orang aja, nggak tahu arah kemana gitu kan, seperti itu. Nah yang unik di era modern sekarang ini, kalau dulu kan orang belajar Islam tuh harus datang ke guru dan mendengarkan di sana. Bahkan kalau ada satu hadis dia kelewat, dia bahkan menemui sesuatu yang sudah pernah dengar dulu, hingga pergi ke negeri lain gitu. Kalau sekarang menakjubkannya adalah ketika seseorang dengan media sosial yang dia miliki dan histori pencarian dia terbiasa dengan hal-hal yang berbau ilmu, maka sekali mencari, teman-teman dari ilmu ini akan datang. Media sosial apapun itu, Ustaz, baik itu YouTube, bahkan Instagram, atau TikTok sekalipun, Facebook sekalipun. Kalau histori yang dia cari memang berkaitan dengan quote Islami, kata-kata bijak, kumpulan hadis, maka tanpa dia cari, itu informasi dan pelajaran-pelajaran agamis itu akan datang dengan sendirinya. Akan muncul di laman pertama itu ya. Iya, semakin banyak sehingga akan memudahkan dia untuk banyak belajar kalau dia memanfaatkannya gitu. Jadi semuanya insya Allah dan alhamdulillah semua fasilitas itu ada, dan Allah memberikan fasilitas yang sangat banyak, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang, dan mungkin sudah banyak ya, dengan alhamdulillah dengan banyaknya media sosial seperti ini, banyak juga orang yang menjadi center. Maksudnya selain dia ada sebagian orang yang butuh center, tapi ada orang juga alhamdulillah dia mau jadi senternya, yaitu dengan cara dia membuat video-video yang bernuansa Islam ataupun mengajarkan ilmu. Berarti secara tidak langsung dia memposisikan dirinya sebagai center bagi orang lain, memberikan cahaya kepada orang lain. Karena tadi kita katakan Rasulullah SAW itu adalah dikatakan Allah sebagai cahaya, maka yang menjadi penerus
yang memiliki visi dan misi atau memiliki profesi seperti Rasulullah, yaitu mengajarkan ilmu, mengajarkan berdakwah kepada orang lain dengan berbagai macam fasilitasnya, dengan media sosial ataupun yang offline, berarti mereka juga menempatkan posisinya seperti Rasulullah. Dia menjadikan dirinya sebagai cahaya, menawarkan diri kepada orang lain, saya adalah cahaya, monggo silakan manfaatkan saya agar kalian bisa mendapatkan cahaya itu gitu. Itu bisa jadi jariah nggak sih sebenarnya Ustaz? Seandainya nih ada seseorang, bahkan mungkin dia nggak bikin konten ya, tapi dia mengumpulkan konten-konten orang dengan sifat yang memang syariah, islamik gitu, dia kumpulkan di akunnya dia, dan orang pun melihatnya dan di-share lagi, walaupun dia sebenarnya nggak bikin apa-apa, cuma menjadi fasilitator aja, itu bisa jadi jariah juga nggak sih? Ya bisa, karena ibaratnya dia sedang mengumpulkan center-center yang banyak, menyodorkan kepada orang lain, silahkan center mana yang Anda butuhkan. Karena setiap orang mungkin kan tidak, nanti dia biasanya kan ada orang yang memang ketika mereka mencari center ataupun cahaya di YouTube, menyesuaikan kebutuhannya. Dia butuh apa sih? Dia sedang butuh permasalahan apa yang sedang dia butuh kejelasan, ya dari situ. Tapi ya dengan syarat ketika dia mengumpulkan dari konten-konten milik orang lain harus ada izin, kalau itu memang mengharuskan izin gitu ya. Seperti itu. Karena uniknya ya, kembali ke bagaimana kemudahan di zaman sekarang. Seseorang kecenderungannya kan beda-beda. Ada yang suka dengan konten-konten berupa flyer dakwah, gambar gitu. Ada orang yang suka dengan model kalimat singkat quote. Ada orang yang suka dengan model video panjang dan lebih detail informasinya. Dan semua itu Masya Allah tersedia semua di media sosial. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak, seperti itu. Kembali ke bagaimana kita bicara soal center ini atau bagaimana Allah dengan nama An-Nur-nya, menurut versi pendapat yang pertama, yang menjadi permasalahannya adalah ketika seseorang sudah mencoba untuk mengamalkan dari apa yang terbaik untuk bisa menjadi bahkan sumber cahaya ya untuk orang lain, pertanyaan adalah kapan dan bagaimana definisi seseorang dia sudah bisa dikatakan hidup dengan cahaya gitu. Karena kadang orang mungkin tidak merasa percaya diri bahwa saya sudah benar atau belum sih, jalan yang sudah saya tempuh itu sebenarnya sudah sesuai dengan koridor jalur cahaya atau belum. Nah, kapan definisi seseorang disebut bahwa dia sudah berjalan dalam cahaya yang benar gitu? Jadi tadi kan kita katakan bahwasanya pembahasan kita ada yang bermakna secara zahir dan secara batin, tapi di sini pertanyaan di sini lebih cenderung kepada yang sifatnya batin gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dari pembahasan yang tadi yang pertama kita sampaikan, ada beberapa yang memang Allah sudah tentukan itu adalah sebuah cahaya. Seperti Al-Qur'an, kemudian Rasulullah SAW dan agama Islam ini sendiri ataupun syariat Islam. Jadi ketika seseorang bisa memanfaatkan tiga hal ini, yaitu dia mempelajari Al-Qur'an, membaca, mempelajari dan mengamalkannya, kemudian dia mempelajari sunnah dan mengamalkannya, kemudian dia otomatis harus masuk Islam dulu nih. Jangan kemudian dia belajar Al-Quran, kemudian belajar sunnah, karena kan Quran dengan sunnah itu kan banyak terjemahannya ya. Dia sudah belajar misalnya terjemah, dia lihat YouTube kajian-kajian, tapi ternyata dia belum masuk Islam, ya dia tidak bisa memanfaatkan cahaya itu gitu. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, mempelajari syariat Islam yang bersumber dalam Alkitab dan sunnah, maka dia secara otomatis dia sudah mendapatkan cahaya itu, mendapatkan penerang yang dia bisa gunakan, yang dia bisa manfaatkan agar dia itu mendapatkan cahaya tersebut. Karena ketika seseorang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari As-Sunnah, dan tidak mau mengamalkan syariat Islam, berarti dia secara otomatis belum mendapatkan cahaya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Ta'ala mengibaratkan bahwasanya orang yang hidup dan dia memiliki cahaya dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia seperti orang yang hidup dan dia berjalan dengan membawa cahaya. Tapi kalau orang yang tidak mau mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam ini, maka dia tidak bisa mendapatkan cahaya tersebut, seolah-olah seperti orang yang berjalan di kegelapan. Jadi intinya, kapan seseorang itu bisa dikatakan mendapatkan cahaya? Ketika dia sudah bisa mengamalkan syariat Islam.
seberapa besar cahaya yang dia punya, ya seberapa banyak syarat Islam ini yang dia amalkan. Jadi semakin banyak syarat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak syarat Islam yang dia amalkan, berarti semakin banyak cahaya yang dia punya. Tapi kalau semakin sedikit, waliyadzubillah semakin jauh, maka berarti semakin jauh juga. Yang menjadi tolak ukurnya seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa banyak dia mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi bisa dibilang pintu masuk awal seseorang dikatakan dia bisa seyakin itu memiliki cahaya ini adalah dia muslim dulu ya. Ya. Karena seperti tadi dibilang orang mengerti dan mempelajari Islam di era sekarang sangat mudah. Gitu. Bahkan buku-buku yang ingin mempelajari tentang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setebal itu bukunya mudah sekali. Ya. Makanya di beberapa obrolan di media sosial ada orang bahkan bukan muslim, tapi kalau diajak bicara soal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia begitu lihainya bicara itu. Dia bisa menyebutkan sudah bolak-balik membaca sirahnya itu. Ya bahkan beberapa kali membaca dan ketika ditanya, saya ngerti bahwa Nabi Muhammad itu hidup di era sekarang itu. Bahkan dibandingkan dengan agama dia sendiri. Tapi itu sama sekali tidak bisa menjadi cahaya bagi dirinya kalau dia nggak login dulu bahasa sekarang, nggak masuk Islam dulu. Maka ini bisa jadi definisi awal ya cahaya itu didapatkan dengan menjadi seorang muslim itu. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi disebutkan seseorang masuk Islam sudah mendapatkan cahaya, apakah hanya cukup dengan itu? Artinya ketika seseorang bahkan membaca Al-Quran, apakah mutlak dia sudah mendapatkan cahaya dan sudah cukup dengan itu? Atau memang ada cara lain agar bisa mendapatkan cahaya sesuai dengan ibarat kalau tadi disebutkan kan seberapa besar dan seberapa kecil cahaya seseorang tergantung dari seberapa banyak dia mengamalkan agama Islam ini. Nah, apakah dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa cara untuk bisa mendapatkan cahaya itu harus dengan memperbanyak pengamalan agama Islam atau bagaimana, Ustaz? Jadi biar lebih memudahkan ya pemahaman. Jadi ibaratnya tadi kan kita sempat misalkan biar lebih mudah dipahami. Kalau ibaratnya cahaya yang telah Allah tentukan tadi ada Al-Quran, ada Rasulullah dan syariat Islam ini ibarat senter. Dia sudah tahu senter ini memiliki spesifikasi tadi yang disebutkan ada seorang yang sudah mempelajari sirah Nabawi, tapi dia belum login gitu kan. Ya ibaratnya orang sudah tahu, ini ada center, kualitasnya impor, bagus, dengan spesifikasi, kalau dipakai sudah bisa menerangi berbagai macam kegelapan misalnya. Dia sudah tahu spesifikasi center itu, tapi dia hanya tahu dan tidak mau membeli. Dia tahu ini bagus, produk bagus, tapi dia tidak mau membeli, tidak mau login. Ya dia tidak dapat cahaya itu gitu loh. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa ini center bagus, tapi dia nggak make gitu kan. Ada sebagian orang yang punya center bagus, tapi dia tidak tahu kalau center yang dia punya itu kualitasnya bagus. Sehingga bisa jadi dia memanfaatkan apa yang dia miliki hanya sebatas dengan pengetahuan dia saja. Ibaratnya gimana ya? Kalau misalnya kita punya kamera misalnya, ada orang punya kamera bagus, tapi dia tidak tahu kalau kamera itu bagus. Otomatis dia paling dipakai buat foto-foto biasa saja. Dan hasilnya tidak akan bagus. Karena dia tidak bisa memanfaatkan itu. Bisa dibilang dua orang dengan satu kamera yang sama, satu orang bisa memanfaatkan sekian banyak fitur, sehingga gambar yang dia dapatkan luar biasa bagus. Satu orang hanya taunya pencet-pencet satu tombol doang. Yang dia dapatkan cuma ini saja gitu. Tergantung bagaimana dia memanfaatkannya. Jadi tadi kan yang ditanyakan bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan cahaya itu. Ya caranya yang pertama otomatis dia harus Islam dulu, login dulu. Ketika dia settle ya login dulu. Setelah login dia harus belajar, mempelajari dulu cahaya itu. Bagaimana cara dia memanfaatkan. Ketika dia sudah mempelajari berarti dia sudah masuk Islam. Dia sudah belajar dulu, pelajari dulu Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam. Ketika dia sudah mempelajari, ibaratnya orang sudah beli center dan sudah mempelajari bagaimana cara memakainya. Apa tindakan selanjutnya? Kalau punya center sudah tahu ini barang mahal, spesifikasinya seperti apa, dia tahu ini kualitasnya seperti apa, ya tinggal dipakai. Jadi kalau ibarat orang itu sudah masuk Islam, kemudian dia sudah mempelajari Islam itu seperti apa, syarat Islam seperti apa,
dia tindakan selanjutnya dia amalkan. Ketika dia sudah mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, berarti dia sudah mendapatkan cahaya itu. Jadi tahapannya, kalau secara batin tadi ya masuk Islam, mempelajari Islam, kemudian mengamalkan Islam. Kalau ibarat orang tadi pengen dapat barang bagus ya, pelajari dulu barangnya, senternya pilih yang bagus. Ketika dia sudah dapatkan dengan spesifikasi yang bagus, kemudian selanjutnya dia beli. Setelah beli, kemudian dia pakai senter itu. Tapi kalau sudah dia beli, dia sudah tahu ini bagus, dia sudah beli, tapi cuma taruh di rumah, gak dipakai. Yang nggak bisa terang, misalnya dia masuk rumah nih, dia habis dari toko, beli senter yang kualitasnya bagus, harganya mahal, dia tahu cara makainya. Sampai di rumah gelap, senternya cuma taruh di lemari aja. Ya dia tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Seperti ibarat orang sudah masuk Islam, dia sudah belajar ilmu agama syariat Islam, sudah pelajari, nggak dipakai, nggak diamalkan, ya hidupnya ya nggak terang, sama aja kayak orang awam, seperti orang umum yang tidak tahu syariat Islam gitu. Kayak ibarat orang punya senter, sudah beli senter bagus, nyampe di rumah malah ditaruh, itu sama saja dengan orang yang nggak punya senter, karena nggak dipakai. Ya, karena jadi berpikir gini Ustaz ya, dua orang yang satu belajar agama dan satu tidak belajar agama, agak mubazir nggak sih seseorang yang sudah meluangkan waktu, bahkan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia belajar agama, dia sudah beli senternya nih, tapi tidak dia pakai, gitu. Kayak mubazir waktu dibandingkan orang yang tidak belajar agama sama sekali. Walaupun dia belajar agama pun dapat kebaikan, tapi begitu semubazir itu ketika dia tidak terapkan. Karena di zaman sekarang yang kadang miris orang-orang yang kita lihat sebagai, mohon maaf, mungkin public figure dengan look yang sekarang masya Allah luar biasa preman gitu. Setelah diobrolin lagi atau mungkin dalam satu podcast tertentu, ternyata dia alumni alumni pondok pesantren juga, pernah makan bangku sekolah Islam gitu. Tapi cahaya itu tidak muncul dari diri dia karena dia tidak pakai itu yang kadang mubazir dan sayang sekali sebenarnya. Jadi tadi ya kita sudah ada orang sudah beli senternya, dia sudah tahu bagus, tapi ternyata dia tidak manfaatkan, malah dia ngikutin permainan orang-orang yang nggak punya senter. Jadi kan mubazir. Jadi di samping mubazir, lama kelamaan senter itu akan rusak dan tidak berfungsi. Seperti orang sudah belajar, kemudian dia tidak mengamalkan, ilmu itu akan menjadi teringat oleh seseorang ketika diamalkan. Tapi kalau sebuah teori ilmu dia tahu tapi tidak diamalkan, ilmu ini akan hilang. Secara berangsur-angsur akan hilang. Kenapa? Ilmu itu bisa hilang karena dia tidak amalkan. Senter barang, tidak hanya senter sih, barang teknologi yang lain juga kayaknya sama, ketika kita punya kemudian tidak dimanfaatkan, ya itu juga akan rusak juga. Tapi kalau kita manfaatkan akan lebih awet. Ini agak serem juga. Ini kalau bicara lebih fokus lagi, seseorang yang belajar agama kemudian dia tidak terapkan. Ibarat kita membeli barang dan kemudian kita tidak pakai, barang itu lama-lama akan rusak ya. Seseorang yang ngerti agama dan mempelajarinya, kalau dia kemudian bahkan tidak memakainya, jadi seolah nggak beda antara dia dengan orang yang tidak belajar agama. Malah kayak mubazir lagi, balik ke soal kita sebutkan tadi sebelumnya. Tapi bicara kalau bagaimana sindiran Allah Ta'ala di dalam ayatnya, terkhusus tentang bagaimana usaha orang-orang dalam mencari cahaya ini, apakah ada ayat yang menyinggung soal hal itu, Ustaz? Jadi seorang yang mencari cahaya itu kan orang sudah, masing-masing orang kan memiliki kemampuan masing-masing ya, karena memang cahaya itu ataupun hidayah itu adalah hak Allah. Jadi Allah bisa memberikan cahaya itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang sudah diberikan kebaikan oleh Allah dengan cara diberikan cahaya, dia tahu mendapatkan cahaya itu, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar bagi dia untuk bisa dia manfaatkan menggunakan cahaya tersebut, dia akan bisa sampai kepada tujuan. Jadi ibarat orang hidup itu, kita semuanya kan sedang berjalan ya. Masing-masing kita semuanya berjalan menuju akhirat kita. Dan kita diberikan modal cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semakin banyak cahaya yang kita miliki dengan kita memilih senter yang paling bagus dengan kekuatan baterai yang tahan lama. Jadi kita bisa berjalan menyusuri kehidupan kita, kita bisa sampai tujuan kita itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari senter yang biasa-biasa saja, bisa jadi mati di tengah jalan, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Atau bisa jadi kemudian kita ngikut sama orang lain, akan terjerumus, tidak sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Jadi masing-masing diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan cahaya tersebut, dan semuanya itu adalah hidayah, itu adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan cahaya tersebut, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak mubadir. Karena kalau tadi senternya rusak sedangkan perjalanan itu masih jauh, nanti belum sampai tujuan dia akan mati di tengah jalan. Oke, ini yang menjadi, ya masuk akal sekali ketika kita sebut bahwa cahaya itu akan membawa kita untuk perjalanan menuju ke hari akhir kita ya. Apalagi di banyak riwayat juga kan disebutkan seseorang yang mempelajari ilmu seolah itu menjadi jalan terang dia untuk menuju ke tempat akhir yang sama-sama kita tuju, yaitu surga. Karena bagaimanapun juga ilmu agama yang membuat kita bakal berjalan di jalan yang benar, Ustaz ya. Iya. Tapi perlu dipertegaskan juga pada pertemuan kali ini bahwa apa sih keunggulan seseorang yang mempelajari ilmu sebagai tujuan dia untuk mendapatkan cahaya dan menuju ke surga itu, Ustaz? Jadi karena tadi di awal kita menyebutkan cahaya itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Dan yang sifatnya zahir dalam kehidupan sehari-hari ya terbatas pada kehidupan kita di dunia saja. Ketika kita sudah meninggal, cahaya yang zahir yang ada di alam semesta ini ya sudah tidak berlaku lagi pada kita. Tapi yang akan berlaku pada kita adalah cahaya batinnya. Jadi karena kebutuhan seseorang pada cahaya itu tidak hanya sekedar di dunia saja, tapi setelah meninggal di alam barzah, di alam kubur, sampai di hari kiamat kelak itu juga kita semuanya butuh cahaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya di alam kubur dan di alam akhirat? Yaitu dengan cara mengamalkan agama, mengamalkan syarat ini. Jadi ibarat ketika seseorang sudah tahu senternya itu, ketika seseorang misalnya gini ya, supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi ibarat tadi kita katakan seseorang akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Berarti dia kan kalau dia nggak punya senter yang besar yang bisa bertahan lama baterainya, paling tidak dia punya senter nggak cuma satu. Ibarat jadi ibarat orang itu tadi sudah masuk Islam, sudah belajar mengamalkan, sudah tahu ilmunya, ya dia amalkan semua amal kebaikan yang bisa dia lakukan, seluruh jalan kebaikan yang mampu dia lakukan, maka lakukan. Karena sama saja ibarat dia sedang mengumpulkan senter itu, karena dia akan melakukan perjalanan jauh. Ketika dia amalannya cuma sedikit, berarti senternya cuma sedikit, baru berjalan setengah perjalanan, baterainya mati semua, habis semua, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi kalau dia mengumpulkan banyak senter, mengumpulkan banyak kebaikan, mengumpulkan banyak cahaya, nanti dia akan sampai kepada tujuan akhirnya. Jadi, karena cahaya itu tidak hanya sekedar dibutuhkan di alam dunia saja, tetapi di alam akhirat, atau bahkan di alam akhirat ini malah lebih dibutuhkan ya. Karena kalau dalam pencahayaan secara zahir kan ibarat kalau kita rumah mati listrik, ya masih bisa pakai yang lain, atau bisa nyempil, ibaratnya numpang sama tetangga salurkan listriknya, itu kan bisa gitu. Tapi kalau sudah di alam barzah ya, alam kubur dan alam akhirat nanti itu sudah sendiri-sendiri. Ada di alam akhirat orang jualan senter, jualan baterai mati lampu udah nggak ada. Masing-masing sudah punya bekal sendiri-sendiri gitu ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan ada sebuah kisah, yaitu ketika ada salah seorang wanita yang memang biasa, ada yang riwayat menyebutkan seorang wanita, ada yang menyebutkan seorang pemuda, yang mana wanita atau pemuda tersebut memang terbiasa bersih-bersih kalau kita ya kayak marbot gitu ya, bersih-bersihin masjid. Bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih Masjid Nabawi. Suatu ketika orang yang terbiasa bersih-bersih ini meninggal.
Dan Rasulullah tidak tahu. Tiba-tiba kelangan, bahasa kita kelangan apa? Merasa kehilangan. Kok Karena ini biasa lihat tiba-tiba kok nggak orang ini ada. lama nggak kelihatan gitu. Kemudian para sahabat mengatakan sudah mati dan sudah dikubur. Rasulullah kaget, loh, kenapa saya tidak dikasih tahu? Para sahabat menganggap, wah, cuma marbot ini, masa ibaratnya Rasulullah kan posisinya seperti presiden gitu ya. Masa orang yang kayak marbot mati aja presiden harus dikasih tahu, kan enggak gitu. Makanya itu prasangka para sahabat. Tapi Rasulullah menganggap orang ini bukan orang biasa, meskipun amalnya hanya sekedar itu, tapi dia orang yang memang harus diperhatikan juga. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah pergi ke kuburan di mana di situ telah dimakamkan orang yang tadi dikatakan marbot masjid. Kemudian Rasulullah sholat di situ, sholat jenazah. Dan ini hadis yang digunakan para ulama, di antara hadis yang menyebutkan dibolehkannya bagi seseorang untuk mensolati jenazah yang sudah dikuburkan di dalam kubur. Kalau misalnya dia tidak sempat nyolat, kan orang urutannya kan biasanya disolati dulu baru dikubur. Tapi kalau ada orang yang terlambat datang ternyata sudah dimasukkan dalam kubur, ya dia boleh untuk menyolatkan di situ, karena sholat jenazah itu kan nggak ada rukuk dan nggak ada sujudnya, makanya boleh di pemakaman. Kemudian ketika sudah mensolati, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawiruha lahum bisalati alaihim. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sinar, cahaya, memberikan nur bagi penghuni kuburan di sini disebabkan karena sholatku kepada mereka. Jadi di situ ada penyebutan bahwasanya alam kubur itu adalah gelap, tidak ada cahayanya, dan cahaya itu bisa diperoleh dengan pertama amal soleh ahli kubur itu, yang kedua dengan doa orang-orang yang masih hidup mendoakan orang tersebut. Oke, tapi ini harus digarisbawahi ya, bahwa histori Nabi sholat di kuburan memiliki musababnya ya, nggak bisa yang kemudian segampang itu kita setiap ada momen orang meninggal kita datang ke kuburan kita sholat di sana ya. Memang yang terbaik jelas ikut bersama kaum muslimin yang lain, bermakmum bersama imam, kemudian apalagi kita manusia biasa bukan nabi gitu kan, sholat bersama makmum dan yang imam dan yang lainnya mensolati jenazahnya gitu. Karena rada bahaya juga kalau di era sekarang kita lihat ada orang satu sholat di kuburan gitu, orang lihatnya ya memang nanti hal yang tabu dan asing gitu kan. Nanti memang harus lihat kondisi juga sih, dalam artian kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah gitu ya, orang pada kikir. Karena coba kita bayangin ya, mungkin di waktu jam 8 malam gitu di kuburan yang rada-rada redup, rada-rada terang, kemudian orang dengan pakaian mau sholat tiba-tiba sholat di kuburan ya. Ini wah, aliran apa ini gitu kan. Makanya jangan semudah itu mengamalkan gitu kan. Mungkin tidak sekedar itu, apalagi tadi misalnya orang pakai baju putih kemudian malam-malam nanti dikira apa gitu. Orang lihatnya kan aneh gitu. Ya. Dan ini dari hadis ini, dan juga ayat yang lain Allah Ta'ala juga pernah menyebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Allah Ta'ala mengatakan pada hari kiamat, itu hari ketika engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum. Pada hari ini ada berita gembira untuk kalian. Jadi berita gembira itu surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan mereka mendapatkan cahaya. Dan cahaya itu Allah berikan kepada orang yang beriman, besar kecilnya sesuai dengan amal soleh mereka. Semakin banyak amal solehnya, maka semakin besar cahayanya. Bahkan ada orang yang cahayanya hanya sebesar kuku, ya, karena sedikit amal soleh dia miliki. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka tidak memiliki cahaya. Mereka berjalan dalam kegelapan, tidak tahu jalan menuju surga. Akhirnya mereka terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oke, ini kerasa sekali ya, tidak akan sia-sia seseorang yang ketika hidup di dunia dia pelajari Islam dengan sebenar-benarnya dan semaksimal mungkin semampu dia amalkan,
Sehingga hidup di dunia dengan menuju ke akhirat membawa banyak senter gitu Ya, baca Jadi cahaya. di sakunya banyak senter, habis ada charge lagi. Dan dari situ juga kita bisa ambil satu garis besar. Iman itu perlu di charge sekali ya. Ya, Karena ya banyak kita sering dengar iman itu kadang naik kadang turun. Ketika turun dan kita nggak charge lagi, cahaya kita makin redup, yang ada kita benar-benar tersesat padahal belum menuju ke akhirat ya. Masih di dunia seperti itu. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah hampir berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup, ada kalimat akhir untuk bisa memudahkan kita memaknai pembelajaran kita pada pagi hari ini. baik, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya hidup kita di dunia dan nanti berlanjut di akhirat, baik di dunia ataupun akhirat, kita sama-sama butuh cahaya. Maka persiapkan, kumpulkan cahaya sebanyak-banyaknya di dunia dengan mengamalkan syarat Islam, agar nanti di akhirat kita punya cahaya yang bisa kita gunakan untuk menerangi jalan kita, agar kita tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi semua itu balik ke diri kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita hidup di dunia, pelajari Islam ini dengan lebih baik lagi, agar ketika kita kembali kepada Allah, kita memiliki banyak penerangan di hati kita, sehingga keyakinan akan mendapatkan surganya jelas lebih terjamin seperti itu ya. Baik, itulah pemirsa di antara pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi kebaikan buat kita semua, agar kehidupan ini semakin terkumpul banyak cahaya dan memudahkan kita kembali kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan mendapatkan minimal satu surga Allah Ta'ala. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dari kami, dari Mahat Imam Syafi'i Ma'istilacap, kami pamit undur diri. Aku lukali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.